Welcome back to my channel sahabat WU. Oke lur, di edisi kali ini kita pemupukan kedua ya, budidaya cabai CMK jenis varietas TM Thunder ya 99 yang saya gunakan ini. Lalu untuk rawitnya saya gunakan pelita F1 dengan sonar dari bintang sonar dari kapal terbang ya, lalu pelita F1 nya dari panah merah. Ini yang saya budidayakan ya. Ini untuk satu lorong antara sawit ke sawitnya ini panjang 400 meter, 3 gulutan, berarti 4 kali 4 16 1600 ya satu gulutnya, berarti kali 3 sekitar 4000 lebih lah, sekitar 4000 lebih ya untuk satu gulutannya, 4800 satu lorong. Ini ya, saya rawat sendiri, berjuang terus tanpa henti ya di semua komoditi. Jadi saya berjuang tidak hanya di sini, di komoditi semangka, pepaya apalagi ya, di sektor timur, sektor barat, sektor utara, selatan, lalu ada yang untuk ekspedisi lokal ya, di ekspedisi Jakarta, di pepaya pun ya, lalu di Batam, ekspedisi Batam, Singapura, lalu ekspedisi lokal. Jadi itulah waktu yang harus bisa saya bagi betul-betul ya. Untung saja alhamdulillah kesehatannya diberikan selalu kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita dapat bertempur terus habis-habisan, menyayangi sepenuh hati untuk semua komoditi, semua tanaman. Ini saja sebetulnya sudah cemburu ini ya, maklumlah kita walaupun terbagi sana sini ya, kita interaksi dengan alam, dengan komoditi, ada juga interaksi dengan Yang Maha Kuasa ya, Sang Maha Pencipta, lalu ada juga interaksi antara hablum minanas, yaitu hubungan interaksi antara manusia dengan manusia, atau bisa dikatakan manusia ini seperti kita ini adalah makhluk sosial ya. Jadi kita tetap ada hubungannya, ada interaksinya. Kita butuh orang, orang pun butuh kita. Jadi itu seperti itu imbal baliknya. Jadi ini sebagian ada yang cemburu. Seharusnya di usia pemupukan kedua itu di usia 40 ya. Itu sangat luar biasa bagusnya, sangat dibutuhkan ketika dia lapar. Ketika usia 40 HST ya. Tapi ini memang waktunya kemarin saya ini ya rewang, jadi ya itulah, semprotnya sudah terabaikan, pemupukan sudah terabaikan. Tapi alhamdulillah walaupun ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan ya. Ini di usia 45 HST ini CMK nya alhamdulillah ya sudah mencapai tinggi 1 meter ya. Ini saya sudah tidak kasih hormon lagi, saya sudah tidak sanggup, karena ujung-ujungnya nanti saya bikin patok di sini ya, patok terus ke sana jarang-jarang, lalu kasih tali. Sementara tenaganya saya sendiri baku hantam sana sini, jadi ya sudah, saya sampai di sini sajalah, saya cukupkan ini tingginya. Kalau untuk masalah berbicara tinggi, kalian bisa menginginkan atau bisa sesuai selera kalian, mau tingginya berapa, 1,5 meter ataupun 2 meter, itu bisa ya. Yang penting itu tadi ya, pengolahan lahannya, kualitas lahannya itu memang harus yang baik. Pengolahan lahan yang baik artinya semua nutrisinya di situ terpenuhi, mikrobanya baik, mikroba baik, stimulannya, protektornya itu semua terpenuhi insya Allah. Karena cikal bakal dari semua komoditi itu, budidaya yang sukses itu semua terletak di pengolahan lahan yang baik dan benar gitu ya. Jadi ketika penciptaan suatu lahan yang baik, ini tidak hanya di budidaya cabai saja ya, di semua komoditi ketika terciptanya lahan yang baik, yang bagus, itu akan terciptanya tanaman yang sehat dan menghasilkan produktivitas tinggi dan usia yang cukup panjang itu ya lur. Itu konsep dasar dalam bertani. Jadi tidak perlu luas, tidak perlu banyak, kita kuasai dulu konsepnya. Ibaratnya berjuang dari yang kecil, dari langkah kecil untuk menjadi besar. Jadi ketika kita mulai bermain besar, kita sudah belajar dari konsep yang kecil untuk melangkah lebih maju dan lebih baik lagi. Itu lur, itu kuncinya ya. Oke, tidak memperpanjang lebar, sebelum kita siapkan bahan adonannya untuk di pemupukan kedua ini ya, usia 45 ST, kita lihat dulu bagaimana pertumbuhannya. Tetap kendalanya tetap ada ya, cemburu ya, karena saya ini kalau pupuk terlambat tidak jadi masalah lur, pemupukan. Cuman kalau masalah insek dan bungi itu memang betul-betul berkala ya, terjadwal kalau di masalah pemupukan cabai, penyepraian cabai ini. Karena serangan hama ini berpengaruh besar ya terhadap daun, bunga dan sebagainya. Sedangkan untuk budidaya cabai ini kita jaga betul kualitas daun dulu. Ketika kita berbicara
daun sudah bagus, baru perkembangan selanjutnya itu mengikuti pertumbuhan daun. Tapi kalau daun sudah bermasalah dan kualitas tanah pun tidak baik, itu wah banyak terjadi kendalanya lur. Pokoknya memang suatu perjuangan yang gigih ekstra itu akan tidak mengkhianati sebuah hasil ya. Memang perjuangannya sangat keras lur. Di samping nanti kita bertempur harga di hasil final ya, ketika mungkin harganya nanti anjlok tidak sesuai dengan harapan, tapi ketika hasil produksinya cukup baik, itu akan menutupi semua kekurangan itu lur. Apalagi ketika hasilnya bagus di hasil final nanti ya, dan seterusnya petikan selanjutnya harganya bagus, luar biasa, itu sebuah ekspektasi ya. Oke, mari kita lihat. Oh ya, tadi barangkali ada yang ingin tahu hormonnya apa. Ini untuk penyepraian vitaminnya supaya cepat tinggi, dia subur terus ya, tidak ada kendala. Itu saya gunakan pupuk organik dari GDM dengan cara penyepraian. Untuk dosisnya itu 500 ya mililiter, ataupun 1 cangkir, 3 cangkir lah. Kalau untuk saya biasanya di kemasan ini, kemasan minuman gelas itu kan ada 150 ml itu 3 tinggal nambahin setengah, jadi pas 500 untuk 1 tangki. Itu penyepraiannya 10 hari sekali. Itu organik GDM, fungsinya memang untuk di samping kesuburan tanaman ya, dia mempercepat pertumbuhan. Memang luar biasa lah lur, tak akui memang itu organik GDM. Di samping untuk pengolahan lahan tanahnya, mikrobanya itu ada black bossnya ya. Lalu penyepraian rutinnya di 10 hari sekali, itu pakai GDM yang cair ya. Untuk jenis cabenya itu sudah ada itu. Oke, seperti itu. Lalu untuk selebihnya saya gunakan JPT. Lalu inseknya kalau tidak Kurakron ya Pegasus. Itu saja sih sebetulnya, bolak-balik di rolling. Ketika dia Pegasus sudah mulai menunjukkan tidak ada pengaruh ya, balik lagi ke Kurakron. Tapi kalau Kurakron tidak ada pengaruh juga, balik lagi ke Pegasus. Itu aja sih sebetulnya. 4 hari sekali ataupun 3 hari sekali ya. Usahakan di waktu sore hari jam 5 sampai malam, itu luar biasa. Karena agresivitas ibaratnya pergerakan penyusup seperti ini ya, walang sangit, lalu trip, itu malam hari sangat aktif. Makanya dianjurkan untuk penyepraiannya di malam hari, sore hari sampai malam hari. Tergantung selera lah maksudnya. Mau di sore hari kalaupun siap ya alhamdulillah bagus, tapi kalaupun malam hari bagus juga, lebih bagus. Untuk mengendalikan seumpamanya nanti musim hujan di sore hari lalu malamnya hujan, sediakan juga perekatnya atau agristik. Itu bisa pakai spreader ataupun macam-macam lah jenis merek dagang. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk fungisidanya, saya pemakaian fungisida itu cuma di musim penghujan. Ketika malam hujan, pagi langsung saya pungi itu dengan menggunakan jenis Antrakol ataupun D10. Itu saja ya lur ya. Jadi tidak ada yang keistimewaan lagi tentang perawatan budidaya cabai ini, cuman tinggal di pengolahan lahan saja. Artinya benar-benar sesuai SOP. Ini pun tidak sesuai SOP ya, karena saya budidaya cabai ini prosesnya, konsepnya kemarin itu siapkan bibit dulu, baru pengolahan lahan, setelah itu baru ajir. Jadi memang tidak sesuai konsep lah sebetulnya. Kalau di budidaya sebelumnya kan saya menciptakan itu pengolahan lahan dulu, baru siapkan ajir, baru ini ya, baru bibit. Nah kalau ini kemarin terbalik, jadinya kejar-kejaran. Makanya saya pun ala kadarnya nih, tadinya mau pakai bambu ya, tapi kalau pakai bambu sebanyak ini sekitar 9.000 itu sama lorong sana ya, udah tidak mungkin lah, tidak mungkin tenaganya juga ya, karena saya di sini berjuang sendiri di sini ya. Jadi sudah tidak mungkin, belum belahinnya, belum motonginnya. Jadi saya gunakan ini kayu anggrung ini. Ini semeter 20, jadi saya tanam 20, tinggal semeter ya. Ini saya aja sudah tidak sanggup ya. Ini sudah habis tuh. Tuh, sudah tidak ada pucuknya lagi. Ini sudah kacau ini. Kalau sempat dihormon lagi kacau ini. Makanya ini sajalah saya sudah stopkan dulu hormonnya. Karena saya biasanya kalau pakai bambu itu ajirnya seperti kacang panjang, kalau orang bilang ya. Mau nanam kacang panjang apa wow katanya. Ya, tak bilang gitu saja. Karena ketika pemakaian hormon, budidaya pengolahan lahan tanahnya yang bagus, itu memang luar biasa lur. 150, 1,5 meter, 2 meter lebih itu memang sesuai keinginan, itu memang tercipta ya. Kalau pengolahan yang bagus ditambah dengan organik GDM-nya. Saya di sini bukan promosi, memang itu nyata. Lagian saya tidak jadi endorse ya di sini ya, tidak ada ibaratnya imbal baliknya. Tapi itulah luar biasa ya.
Oke lur, sebelum lanjut ke pemupukan, pupuk apa saja di periode kedua ini ya, usia 45, seharusnya 40 ya, kelantaran itu tadi saya 3 hari berturut-turut rewang, jadi ya itu waktunya tersita ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah di usia 45. Nanti kalau kalian mau ikut ya di usia 40. Tapi jangan jadi acuan ya, kalau ketika ini sudah bermasalah, sudah lapar, mau di usia seberapa saja langsung kocor, itu saja acuannya. Oke lur, kita melihat dulu penampakannya, lalu habis itu kita langsung ke tutorialnya, yaitu pemupukan budidaya cabai di usia ke 45 ini ya. Apa saja bahannya, diharuskan memang di pemupukan kedua dan seterusnya pun sebelum dia panen habis lalu kita panen lagi di gelombang kedua, seharusnya itu di NPK tetap di 15-15 yang berunsur TE. Cuman tadi saya cari nggak ada ya, stok pun nggak ada, jadi saya gunakan winner saja lah. Kalaupun winner nggak ada ya grower, karena itu sangat bagus buat pembuahan ya, mengandung kalium yang sangat tinggi beserta boron yang luar biasa. Tapi sangat dianjurkan tetap di 15, sangat dianjurkan ya. Cuman kalau tidak ada gimana lagi. Ya sudah lur, kita lanjut ke melihat penampakannya dan lalu nanti kita lihat tutorialnya tentang pemupukannya di usia 45 ST yang kedua. Oke lur, sip. Oke lur, ini penampakannya bisa dilihat ya. Ini saya mempersingkat waktu saja ya, tidak bisa satu persatu ini ya. Usia 45 HST ini sudah ada sebagian juga yang berbakti, boleh menunjukkan ya tuh. Oke lur, nanti kita sambung lagi lur. Sampai rimbun nih lur. Ujung sana ya lur. Lur. Oke lur, lanjut ke tutorial pemupukannya. Pemupukan kedua usia 45 HST. Jadi ini yang saya gunakan seharusnya masih memakai NPK 15-15 ya, yang mengandung unsur TE. Cuman berhubung tidak ada stok juga ya,
Jadi saya gunakan ini yang ada saja sih, Yara Winner ini. Tapi ada juga ini yang unsur 15-nya yang DGW nya nih ya, ada sisa sebungkus. Jadi untuk kebutuhannya itu NPK nya 3 kilo, lalu kalsiumnya jangan pernah ditinggal ya, kalsium Karate Plus Boroni. Nah ini 2 kilo, jadi jangan pernah tinggal Karate Plusnya, ini kalsiumnya ya. Oke, lanjut saja ke tutorialnya, mari kita racik. Oke, lalu untuk airnya saya tambahkan air fermentasi ini ya, kohe ayam. Untuk kebutuhannya yaitu ukuran 3x4, kohe ayamnya 3 ataupun 2, kita fermentasi. Sebetulnya ini untuk kebutuhan ini sih, kalau saya untuk kebutuhan penyiraman rutin ya, di 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali saya siram ini per batang antara secangkir ataupun 2 cangkir ini ya. Ditambahkan gula merah 2 kilo, lalu ada M4 nya sekitar 1 botol ini ya, ditambah dengan air cucian beras. Ini luar biasa lur, tapi berhubung ini airnya jauh ya, sebetulnya tidak bisa digabungkan sama kimia, tapi nggak apa-apa lah, airnya jauh itu di sebelah sana tuh, di sana sama di gubuk, jadi ini saya pakai saja nggak apa-apa. Oke lur, jadi untuk 5 kilo pukin ini ya, antara kalsium 2 kilo, lalu NPK nya 2 kilo, NPK nya 3 kilo ya, kalsiumnya 2 kilo, itu saja. Jadi untuk kalsiumnya jangan pernah tinggal di setiap pemupukan, baik di usia pemupukan pertama sampai seterusnya. Oke lur, kita aduk lur. Campur. Oke, kita aduk kembali lur. Oke lur, setelah semua kita satukan adonan tadi, kita aduk dulu sampai rata, baru kita aplikasikan. Oke, luar biasa ini adonannya. Oke lur, adonan sudah jadi, mari kita aplikasikan. Oke lur,
Jangan lupa kita aduk lagi lur. Mari kita aplikasikan. Nah, baru kebutuhan pertanaman secangkir ini ya. Nih, secangkir. Oke, tuh ya lur. Oke, seperti ini. Jadi salah satu cikal bakal bertani sukses yaitu tetap di pengolahan lahan yang baik dan benar, pemilihan bibit unggul, lalu perawatan, perlakuan, ketepatan sesuai dosis yang dianjurkan gitu ya. Jadi itu tiga hal itu sangat berperan penting dalam budidaya bertani sukses di semua komoditi. Oke lur, seperti ini. Oke lur, jadi seperti ini ya tutorial pemupukan kedua usia 45 HST dengan kebutuhan dan dosisnya. Oke lur, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga bermanfaat. Hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Sahabat WEW, tak ada guru, tak ada murid, tak ada master, tak ada suhu. Kita semua sama-sama belajar, saling berbagi untuk Indonesia lebih menghijau lagi. Kita belajar bersama untuk menjadi petani yang lebih baik dan lebih baik lagi. Belajar dan terus belajar, karena hidup adalah pembelajaran. Oke lur, jadilah petani yang baik, petani yang bijak, petani yang penuh semangat juang tanpa henti, petani yang cerdas. Sahabat WEW.